Woi, muncul lagi emulator baru di Android. Dan yang menarik, ini bukan cuma satu emulator biasa. Dalam satu aplikasi, Gamerang mengklaim sudah mendukung sampai 28 konsol retro. Bahkan ada dukungan untuk PlayStation 2. Tapi pertanyaannya, apakah emulator baru ini bisa jadi alternatif buat kalian yang HP-nya masih jadul? Terutama yang masih pakai Android 7, bahkan perangkat 32 bit. Apakah ini yang selama ini kalian cari? Kalau iya, kita coba aja dulu. Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Kali ini kita bakal bahas sebuah emulator yang cukup menarik karena dikembangkan oleh developer Indonesia dan baru saja mendapatkan update terbaru di Play Store. Namanya adalah Gamerang Retro Game Emulator. Nah, dari informasi developernya, versi terbaru ini mendapatkan cukup banyak pembaruan. Salah satunya adalah penambahan 17 konsol baru, sehingga totalnya sekarang mendukung hingga 28 retro konsol dalam satu aplikasi. Jadi kalau biasanya kita harus install emulator berbeda-beda untuk setiap konsol, di sini konsepnya dibuat lebih praktis. Satu aplikasi, banyak sistem. Dan yang paling bikin penasaran tentunya adalah PlayStation 2. Karena kalau ngomongin emulator PS2 di Android, nama-nama seperti Ether, sampai emulator lain yang sudah lebih dulu terkenal pasti langsung muncul di kepala. Tapi Gamerang ini datang sebagai pemain baru. Apakah performanya sudah bisa menyaingi emulator-emulator tersebut? Nah, developer sendiri justru cukup terbuka. Mereka mengatakan kalau untuk performa, Gamerang masih belum bisa disandingkan dengan emulator PS2 terdahulu seperti Ether, maupun ARMSX2. Jadi jangan langsung berekspektasi bisa memainkan semua game PS2 dengan lancar. Tapi justru disitulah menariknya. Karena kita bisa melihat sejauh mana emulator baru ini berkembang. Dan sekarang ada satu fitur yang menurut gue cukup menarik, yaitu Scan Spec Device. Jadi sebelum kita berharap terlalu tinggi, aplikasi ini bisa membantu mengecek kemampuan perangkat kita. Apakah perangkat kita cukup kuat untuk menjalankan konsol tertentu, apakah statusnya playable, atau justru kurang direkomendasikan. Menurut gue ini cukup berguna, terutama buat pengguna HP kentang yang sering bingung. HP gue kuat nggak ya buat emulator ini? Daripada langsung download ROM, setting sana-sini, terus ujung-ujungnya game cuma mendapatkan FPS rendah. Mending cek perangkatnya terlebih dahulu. Nah, yang lebih menarik lagi, Gamerang ini bisa digunakan secara offline. Jadi aplikasi emulatornya sendiri tidak mengharuskan kita terus-terusan online untuk sekadar menjalankan game yang sudah ada di perangkat. Untuk urusan ROM, tentu kalian tetap harus menggunakan file game yang memang kalian miliki atau punya hak untuk menggunakannya. Selain itu, versi terbaru juga membawa beberapa fitur lain. Ada custom HUD dan key mapping, jadi kontrol bisa kita sesuaikan. Kemudian ada dukungan memori eksternal, tampilan baru dengan quick menu, fitur rotasi visual khusus arcade, serta sistem laporan bug langsung dari dalam aplikasi. Developer juga memperbaiki beberapa masalah seperti sistem save data, scan ROM, playtime, sampai cover art yang sebelumnya bisa bermasalah. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling banyak bikin penasaran. Android 7 bisa, HP 32 bit bisa. Karena ada beberapa pengguna yang masih menggunakan perangkat lama dan mungkin merasa emulator sekarang kebanyakan membutuhkan Android versi baru atau arsitektur 64 bit. Jadi daripada cuma percaya tulisan atau komentar orang, kita coba langsung. Kita lihat apakah aplikasinya bisa terpasang. Kita cek juga apakah perangkat terbaca dengan benar. Setelah itu kita lihat konsol apa saja yang muncul dan bagaimana status kemampuan perangkat kita. Dan khusus untuk PS2, kita juga bakal lihat apakah Gamerang benar-benar bisa menjalankan game PS2, atau setidaknya mampu membuka dan menjalankannya dengan performa yang masih layak. Tapi perlu gue tekankan sekali lagi, kalau nanti hasilnya belum maksimal, itu bukan berarti aplikasinya gagal.
Namanya juga emulator baru. Bahkan developernya sendiri sudah mengakui bahwa performanya masih jauh dibanding beberapa emulator PS2 yang sudah lebih matang. Justru kalau developernya terus melakukan update, memperbaiki kompatibilitas, dan mengoptimalkan performa, bukan nggak mungkin beberapa waktu ke depan Gamerang bakal menjadi salah satu pilihan menarik buat pengguna Android. Apalagi konsepnya cukup simpel. Banyak konsol dalam satu aplikasi. Dan buat kalian yang punya HP lama, fitur pengecekan perangkat ini juga bisa menjadi nilai tambah. Jadi, apakah Gamerang ini benar-benar bisa menjadi emulator serba ada? Apakah Android 7 masih bisa menggunakannya? Apakah HP 32 bit bisa menjalankan aplikasi ini? Dan yang paling penting, seberapa playable emulator PS2-nya? Daripada cuma penasaran, langsung aja kita tes. Kalau hasil pengujiannya menarik, gue bakal kasih tahu juga game apa saja yang bisa dimainkan dan bagaimana performanya. Jangan lupa, kalau kalian sudah pernah mencoba Gamerang, tulis pengalaman kalian di komentar. HP apa yang kalian pakai? Android berapa? 32 bit atau 64 bit? Dan terutama, apakah PS2 bisa jalan dengan lancar di HP kalian? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita buka Gamerang dan mulai pengujiannya.